selain banyak yang melihat ini bersih-bersih mutasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya pikirkan sebagai presiden dengan latar belakang Jenderal TNI, tentu Prabowo bisa lebih tepat dalam memahami dan juga kemudian memilih personel tidak hanya berdasarkan kedekatan tapi berdasarkan profesionalisme dan juga merit system. Ini kan yang rusak pada eranya Jokowi itu soal merit system, karena banyak sekali orang-orang yang punya kedekatan yang disebut sebagai geng Solo itu kan kemudian karirnya melejit. Itu bukan hanya di TNI tapi juga di lingkungan Polri. Pasti, karena dalam posisi Presiden Subianto, Prabowo Subianto yang juga adalah Panglima tertinggi TNI kita, sekaligus sosok yang paham tentang postur TNI, paham tentang kemampuan operasi dari militer kita. Kan sebagai orang yang hidup justru di dalam lingkungan militer, tentu peran Pak Prabowo jauh di atas peran Pak Jokowi di dalam upaya untuk memahami siapa menempati apa, who's who, di mana posisi yang paling menentukan, apakah ancaman di Cina Selatan misalnya itu harus berbasis pada kekuatan pertahanan darat atau ada kemampuan untuk mendeteksi secara peralatan angkatan laut. Itu juga menentukan siapa yang akan jadi panglima armada di situ misalnya. Demikian juga wilayah-wilayah yang lain yang memerlukan pemahaman lengkap terhadap teritori dan pengetahuan tentang potensi ancaman yang berbasis pada infiltrasi. Kan semua itu dasarnya adalah pengalaman dari Presiden Prabowo sendiri itu. Jadi kemampuan itu yang hendak kita pastikan atau kita lihat sebagai alasan kenapa ada rotasi 300 perwira, dan itu penanda bahwa ada upaya untuk penyegaran supaya kesempatan untuk memahami situasi dan kesempatan untuk belajar tentang analisis keadaan itu bisa dipastikan di era Presiden Prabowo, karena ada ketegangan dunia, ada ketegangan di sekitar wilayah Nusantara. Kan semua itu ada pertimbangan untuk menjadikan Army Readiness ini kesempatan untuk belajar sekaligus mengatur strategi, dimungkinkan menghadapi gejolak global yang mulai terasa di belahan-belahan Timur Tengah, terutama krisis di Ukraina yang masih berlanjut, apalagi kondisi di wilayah sekitar Asia, Danau Asia ini, Pacific Rim ini, karena ada pertandingan pengaruh antara Cina dan Amerika di Cina Selatan maupun di Asia Pasifik, kan di Lautan Pasifik. Jadi sebetulnya nggak ada yang harus dianalisis lebih mendasar lagi selain keperluan untuk mempertahankan kedudukan tentara sebagai penjaga keamanan negeri dari serangan luar. Dan itu artinya perencanaan strategis harus dimulai dengan penempatan posisi-posisi kunci yang dipahami kapasitasnya langsung oleh Presiden. Saya kira